Perkenalkan, nama saya Skolastika Jidemi. Saya dari Universitas Sarimtata Indonesia. Jurusan saya Pendidikan Guru Anak Usia Dini dan saya masih semester 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Brain Based Learning. Terlebih dahulu, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan Brain Based Learning. Jadi, Brain Based Learning itu adalah setiap kegiatan belajar yang berlangsung di sekolah dapat dipastikan berhubungan dengan kinerja otak siswa. Dan Brain Based Learning ini juga merupakan pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak dirancang secara alamiah untuk belajar. Dan pembelajaran ini bisa mempertimbangkan bagaimana otak belajar dengan optimal dengan otak tidak belajar berdasarkan tuntutan jadwal sekolah yang kaku atau tidak fleksibel. Yaitu di mana anak didik dituntut untuk belajar padahal otaknya hanya seperti itu, tapi mereka menuntut anak didik itu atau siswa itu untuk bisa belajar dari jadwal yang sudah ditentukan. Karena otak kita ini memiliki ritmenya tersendiri. Terus dalam hal ini pembelajaran harusnya dirancang sesuai dengan kinerja otak. Di sini adalah salah satu ahli, yaitu Solapur. Pada tahun 2012, dia memaknai bahwa Brain Based Learning itu sebagai pembelajaran yang dilandaskan dengan struktur dan fungsi kerja otak. Karena di mana setiap struktur baik otak kanan maupun otak kiri pasti memiliki fungsi dominan masing-masing. Contohnya seperti otak kiri, dia lebih dominan digunakan untuk berpikir secara analitis dan verbal. Sedangkan otak kanan dia lebih dominan digunakan untuk berpikir secara visual ataupun kreatif. Jadi dari masing-masing kemampuan dominan yang dimiliki otak pasti diperlukan aktivitas belajar yang dapat mengoptimalkan kemampuan-kemampuan tersebut. Dan berdasarkan paparan yang sudah kita dengarkan bahwa Brain Based Learning itu juga dapat diartikan sebagai pembelajaran yang berdasarkan dengan struktur, kinerja, dan fungsi otak dalam pembelajaran. Dan di mana juga ada beberapa model pembelajaran Brain Based Learning yang dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang proses pembelajaran berdasarkan otak. Dan model pembelajaran Brain Based Learning ini juga bisa terbukti menarik untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan bisa memastikan perkembangan potensi menyeluruh di kalangan anak didik atau siswa. Karena di mana melalui pembelajaran Brain Based Learning ini, maka siswa termotivasi mengikuti pembelajaran dan memiliki pemahaman konsep yang mendalam dalam mengembangkan keterampilan berpikirnya. Jadi, ada beberapa langkah Brain Based Learning yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, bagaimana paparan kita terhadap siswa dalam memberikan ulasan tentang pelajaran. Kedua, bagaimana persiapan guru dalam menyampaikan suatu tujuan pembelajaran dan penjelasan awal tentang materi yang akan dia berikan terhadap anak usia dini dan dapat mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, inisiasi atau akuisisi. Karena pada tahap ini siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya dengan pembelajaran langsung dan tidak langsung. Yang keempat, elaborasi, yaitu di mana guru hanya sebagai fasilitator dalam membantu siswa mengeksplorasi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan sehingga dapat menghubungkan subjek-subjek menjadi lebih bermakna. Yang kelima, inkubasi dan pengodean memori. Di sini
menekankan waktu untuk istirahat atau bersantai, dan mengulang kembali pembelajaran yang diberikan guru terhadap siswa tersebut. Yang keenam, verifikasi dan pengecekan, di mana pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap siswa, yaitu ketika guru sudah memberikan pembelajaran dari pertama sampai terakhir, guru harus juga melakukan evaluasi, karena ketika guru melakukan evaluasi, maka guru bisa mengetahui bagaimana kemampuan siswa ini dalam mengikuti pembelajarannya. Begitu juga terhadap anak usia dini. Yang ketujuh, selebrasi dan integrasi. Di sini kita menciptakan kegiatan yang menanamkan rasa cinta akan pembelajaran yang serba penting. Itu di mana guru harus bisa memberikan pembelajaran maupun kegiatan yang bisa menanamkan cinta kasih terhadap pembelajaran tersebut. Jadi di sini juga ada beberapa prinsip-prinsip brain based learning yang harus kita perhatikan. Yang pertama, otak. Otak itu merupakan suatu prosesor paralel, karena otak itu memproses beberapa aktivitas dalam waktu yang bersamaan. Misalnya, ketika seorang makan secara bersamaan, pasti otak memproses kegiatan mulut untuk mengunyah, lidah untuk merasakan, dan hidung untuk mencium bau makanan tersebut. Kedua, proses belajar pasti melibatkan seluruh aspek fisiologi manusia, di mana di sini juga otak yang berperan, karena otak itu merupakan organ fisiologis kompleks yang berfungsi sesuai dengan aturan fisiologis tubuh manusia. Di pertumbuhan neuron dan interaksi sinapsis secara integral terkait dengan persepsi dan interpretasi dari pengalaman, stres dan ancaman dapat mempengaruhi otak juga, dan akan sangat berpengaruh jika melalui kedamaian, tantangan, kebahagiaan, dan kepuasan. Apapun yang mempengaruhi fungsi fisiologi akan berpengaruh juga pada kapasitas individu untuk belajar. Yang ketiga, secara alamiah otak juga selalu mencari makna atau arti dalam informasi yang diterima. Otak akan memproses lebih lanjut informasi yang bermakna, namun tidak demikian dengan informasi yang tidak bermakna. Yang keempat, faktor emosi pasti mempengaruhi proses belajar yang dipelajari oleh individu dan diatur oleh emosi dan mental set yang meliputi pengharapan atau ekspektasi, biasanya personal dan prasangka, harga diri, dan kebutuhan untuk berinteraksi sosial, karena emosi juga krusial untuk memori atau ingatan, karena emosi memfasilitas penyimpanan dan pemanggilan kembali atas informasi. Bagian kelima, otak memproses informasi keseluruhan dan secara berbagian dalam waktu bersamaan. Misalnya, dalam belajar mengendarai sepeda, pasti aspek motorik yang perlu diperhatikan di situ. Akademik dan emosi anak terlihat secara stimulus, sehingga anak lebih cepat menguasai daripada hanya dengan teori saja. Karena dimana kalau seorang anak itu belajar mengendarai sepeda, kan itu langsung praktek. Kalau hanya teori kita kasih, pasti anak itu tidak akan cepat menguasainya. Dan dalam pelaksanaan model pembelajaran yang berbasis otak, harus kita perlu memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan hal sebagai berikut. Yaitu yang pertama, guru harus melibatkan siswa dalam suatu pengalaman interaksi yang kompleks dan bersifat kaya dan nyata.
yaitu contohnya seperti untuk belajar bahasa asing sesuai diakomodasikan untuk mempelajari langsung suatu budaya asing. Dan kedua, pendidikan harus selalu mengedepankan peranan otak sebagai prosesor paralel. Dan kedua, setiap peserta didik harus menghadapi tantangan personalnya sendiri-sendiri. Tantangannya seperti dia akan merangsang pikiran siswa pada keadaan kesiapan yang diinginkan. Juga harus siap belajar dan siap mengikuti pelajaran yang diberikan oleh gurunya atau pendidiknya. Yang ketiga, agar peserta didik itu bisa memperoleh wawasan tentang masalah, yaitu kita harus diakomodasikan hadirnya analisis intensif dengan berbagai cara pendekatan. Di ketiga elemen yang sudah saya sampaikan ini itu merupakan kata kunci bagi pendidik dalam proses mengikuti pembelajaran yang berbasis otak maupun pada model pembelajaran lain. Dan berikut juga ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh guru ataupun pendidik dalam mengoptimalkan pendidikan anak usia dini melalui pembelajaran berbasis otak atau brain based learning yang patut sesuai dengan perkembangan otak anak. Yaitu yang pertama, pendidik harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang dapat membuat anak asik dalam mengikuti pelajaran, yakni dengan melibatkan seluruh aspek fisiologi anak. Misalnya, dalam belajar dengan matematika. Contohnya dalam belajar matematika, yaitu anak tidak harus tertarik dengan belajar duduk dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru, baik itu penambahan ataupun soal pengurangan. Namun dengan permainan congkak yang intinya juga belajar penambahan dan pengurangan, anak juga akan merasa lebih senang belajar. Jadi dalam mengerjakan soal matematika itu bukan hanya kita mengasihkan anak-anak soal terus anak-anak menulis di buku, baru anak-anak mengerjakan dengan menuliskan jawabannya. Main congkak pun bisa anak-anak itu bisa juga belajar tentang matematika, tentang bagaimana pengurangan dan penambahan. Dalam main congkak pun juga anak-anak dia bisa juga akan soal-soal yang dikasih gurunya, baik itu soal pengurangan atau penambahan. Karena dalam main congkak itu kan yang perlu diperhatikan di situ juga bagaimana penambahan buah congkak itu yang kita buat, bagaimana pengurangannya. Itu juga merupakan salah satu lingkungan yang perlu diperhatikan. Kedua juga, kita sebagai guru harus menyediakan kesempatan belajar yang beragam dalam ruangan kelas. Yang ketiga, kita harus membuat lingkungan pembelajaran itu aktif. Misalnya, kita harus merancang suatu ruangan itu secantik mungkin, karena agar anak-anak itu bisa nyaman dalam mengikuti pelajaran. Dan kita juga harus mengatur mejanya, kursinya, dan pusat belajarnya, perpustakaannya, agar anak-anak itu bisa minat untuk mempelajari dan untuk mengikuti pelajaran yang akan kita kasih. Dan yang keempat, kita harus menciptakan suasana belajar yang bebas dan tidak tertekan dan mengancam. Yang kelima, kita harus menciptakan kurikulum yang menumbuhkan minat anak dan konseptual, sehingga anak itu dapat menangkap makna ataupun arti yang dia pelajari. Jadi, kesimpulannya bahwa model pembelajaran brain based learning ini mempunyai daya tarik tersendiri yang bisa menarik, terlebih juga dalam penerapan
yang akan kita terapkan pada anak usia dini. Di mana pada pembelajaran berbasis otak ini atau brain-based learning. Brain-based learning ini merupakan kegiatan belajar anak yang harus disesuaikan dengan fungsi otak mereka dan tidak melebihi batas kemampuan otak anak yang kita didik, agar anak itu tidak merasa bosan, jenuh, dan merasa terkekang dan terforsir dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran berbasis brain-based learning ini harus menekankan kepada minat anak-anak yang harus kita didik, sehingga apa yang mereka pelajari dapat ditangkap ataupun disimpan oleh memori otak mereka. Di mana di dalam teori ini yang perlu diperhatikan adalah guru dan anak-anak didik itu ditekankan untuk saling kreatif dan inovatif dalam menciptakan suatu proses belajar yang seimbang. Baik, terima kasih. Hanya sampai di sini yang bisa saya jelaskan tentang brain-based learning terhadap anak usia dini. Dan jika ada kalimat atau kata yang tidak jelas ataupun yang tidak sesuai, saya minta maaf. Terima kasih.